Foodies! Jangan banyak merayu nanti kesandung. Kalau ke Kampung Melayu, wajib mampir ke Sop Bang Dudung. Waduh, ini udah sore ya, udah rame banget Foodies. Masya Allah tuh. Tuh baru buka udah banyak yang ngantri. Wah ini udah sampai kehabisan nih Foodies. Aku mau makan. Yuk let's go. Warungnya boleh sederhana ya Foodies, pas di bawah jembatan penyeberangan. Tapi udah jualan sejak tahun 60-an dan selalu rame Foodies. Buka jam 4 sore, jam 8 udah ludes deh tuh. Foodies, udah jadi nih. Sop Bang Dudung sama sate kambingnya Foodies. Lihat, ini OG banget ya. Dia tuh nggak pakai santan, nggak pakai susu, cuman rempah-rempah aja. Isiannya Foodies banyak ya. Ada kaki, ada iga, ada daging kambing ya. Ini sop daging kambing. Tuh lihat tuh. Ih, sedep banget ya. Berempah banget, ringan banget di mulut ya. Dan dagingnya lihat nih, potongan dagingnya Foodies. Lihat Foodies. Gede betul nih. Tuh, lihat tuh. Ini legend di Kampung Melayu nih, udah hampir 60 tahun. Masya Allah nggak? Yes, beda dari sop kambing lain, kuah sop ini cuma mengandalkan kaldu kambing, beragam rempah dan juga bumbu kacang. Foodies, gampang banget dicopotnya ya. Lihat dagingnya, empuk banget, super empuk. Berbumbu dalamnya. Ini gampang banget dicopotnya nih Foodies nih. Tuh, nggak perengus sama sekali. Tuh, lihat tuh. Tuh, gampang banget dicopotnya ya. Sop spesial ini berisi aneka macam bagian kambing Foodies, mulai dari kaki, iga, lidah, daging, kepala, semuanya ada. Pemilik warung sop kambing ini emang asli Betawi Foodies, makanya udah disediain ya tuh asinan homemade untuk nemenin sop kambingnya. Perpaduan acar sawi bikin tiap suapan jadi makin seger. Foodies bener-bener yang namanya harmonis rasa. Ini nih, di aftertaste-nya rada pedas, pas makan seger, asem. Jadi cocok betul nih. Selain jawaranya nih, sopnya nih, ada juga nih jagoannya nih. Lihat nih, sate kambing. Sini pecinta sate kambing merapat Foodies. Merapat dulu, merapat. Lihat nih, sate kambing gede-gede ya. Aromanya sedap Foodies, nggak perengus sama sekali. Ini isiannya daging, full daging sama lemak. Nah, tuh. Empuk banget ya, nggak alot sama sekali, nggak perengus. Nih yang pada trauma makan kambing perengus nih, cobain nih kesini nih. Nggak perengus Foodies. Ada manisnya dari kecap. Sebelum dibakar, satenya juga udah dimarinasi nih dengan beragam bumbu. Dijamin endeleng resep banget sampai bagian terdalam. Saking larisnya, kuliner tenan ini tuh bisa menghabiskan 3 ekor kambing dalam sehari loh. Gak heran kan kalau bisa bertahan selama 2 generasi? Cus, cobain Foodies. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Konnichiwa warga Kelapa Gading, ada kedai street food berkonsep yatai khas Jepang nih Foodies. Menunya serba Jepangan karena ownernya emang sempat kerja di Jepang.
Tapi tenang, meskipun vibe-nya berasa lagi jajan di Tokyo, harganya mah masih ramah dompet warga plus 62. Start from 30 ribuan aja. Cuma ada 3 menu jagoan di Foodies. Chicken katsu, karage, dan donburi yang katanya paling diburu. Waduh, kita kepoin langsung aja yuk, Sky! Setelah ikutan ngantri panjang, udah nggak sabar nyobain si beef cheese donburi. Aduh Tuhan, lihat dulu dong ya penampilannya senikmat ini, semenggiurkan ini. Coba ya kita pecahin dulu ya. 1, 2, 3. Oh itu dia. Kita ratakan ke semua bagian daging ya, ada kejunya. Ambil sebelah sini. Tuh. Wah. Cobain ya Foodies. Betul-betul. Ini dagingnya smoky banget ya. Dia pakai short plate atau pakai daging yang tipis-tipis gitu, dipanggang atau ditork. Pas kena kuning telurnya yang tengah matang, betul-betul creamy, wangi, gurih, manis, asin, umami banget. Ya heran sih kalau Bang Empin langsung melting, soalnya donburi yang satu ini tuh pakai daging sapi import Australia Foodies. Tepatnya bagian karubi, potongan daging yang terkenal punya perpaduan daging dan juga lemak yang pas. Makanya pas dipanggang hasilnya jadi lebih juicy dan juga gurih. Wishy. Terus dagingnya nggak dibiarin sendirian nih, ada keju cheddar yang meleleh di atasnya. Kemudian ditambahin onsen egg dengan kuning telur yang super creamy. Pasti tuh Foodies semuanya diaduk bareng sama nasi hangat. Aduh wadidaw, auto umami party nih di mulut yes. Dagingnya lembut banget, wow. Lihat nih, makin diaduk ke nasinya, kena bumbunya, keju sama kuning telurnya, aduh. Wah, ada kejunya tuh. Dan aku suka dia punya bagian dagingnya tuh ada lemak-lemaknya ya. Jadi pas dimakan tuh juicy banget. Gak cuma viral, tapi makanannya enak, betul-betul enak, the best ini. Buat kamu pecinta ayam, cobain ya chicken katsunya. Soal itu tepung panirnya dibikin sendiri loh. Makanya pas digigit tuh kerasa lebih renyah, lebih ringan dan ada aroma gurih yang khas banget. Nah, uniknya lagi nih Foodies, kalau di Jepang chicken katsu kan biasanya ditemenin nasi putih hangat. Nah di sini mereka kasih twist version. Ini nih mashed potato dingin yang penampilannya mirip sama es krim vanila. Wih, lazis! Wow, mereka bilang mereka punya adonan tepungnya, mereka homemade bikin sendiri ya. Dan terbukti rasanya itu crunchy, renyah banget, tapi ada wangi gurihnya, ada rasa sedikit asin. Kayak ini belum dipakai sambal atau pakai chili oil udah enak banget. Oh, mayonesnya? Oke. Sama ditambah chili oil biar makin enak. Oke, siap. Katanya makannya pakai mayones sama chili oilnya nih. Kita tuangin dikit. Aduh. Kasih chili oil ya atasnya ya, biar lebih the best nih. Wah. Ini aku yakin Foodies yang nonton pasti kepengen cobain juga sih kesini. Foodies, mashed potato dingin kayak begini tuh bikin teksturnya lebih padat, creamy, dan gak gampang enak pas dimakan bareng sama makanan yang digoreng. Ada efek segar yang bikin lidah tuh kayak di reset sebelum suapan berikutnya gitu. Cocok pakai banget nih Foodies, yang satu renyah dan juga gurih, dan yang satunya lembut and creamy. Jadi kayak ada permainan tekstur seru gitu di setiap gigitannya. Yummy! Walaupun dia pakai bagian dada ya, tapi emang juicy dan lembut banget loh. Membuktikan prosesnya betul-betul baik, bahan-bahannya berkualitas. Jadi kalau misalkan Foodies pernah tanya-tanya ke sini, langsung scan QR di layar ya, buat alamat lengkap dan info detailnya. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh. Wow. Kanzo Putih bukanya jam 5 sore ya Foodies, tapi karena lagi viral banget, aduh antriannya no play-play nih. So better sih kamu datang awal ya, biar kamu kebagian Foodies.
bukan sembarang tahu gejrot nih foodies. Yang satu ini lagi bikin geger warga Tangerang loh. Antriannya itu guys, panjang pol. Yang bikin orang rela nunggu berjam-jam itu tuh katanya karena cabenya bisa ditambah sepuasnya alias unlimited. Sehari bisa ngabisin 15 sampai 20 kilo cabe loh. Wadidaw. Tuh, buruan tuh. Itu tuh lagi ngantri. Iya tahu, cuman kan nggak tahu lah nyantri. Udah kamu sini pesen ya. Oh, udah nih langsung aja. Iya, udah pesen, Yaudah. pesen. Bang, mau tahu gejrot. Mau tahu gejrot dong, Bang. Nah, tadi dulu. Satu doang, Bu, satu doang. Nggak bisa, Nggak bisa. bentar, nggak bisa, nggak bisa, antri, nggak bisa, nggak bisa, Farhan, nggak bisa, Iya, iya, bentar. Tenang, Bu, tenang. Si Farhan kemana sih, Han? Iya, Bu. Dia no. Han, bener-bener, Bu, maaf ya, Bu. Tadi nyuruh. Di situ aja, di situ aja. Siapa tahu kan bisa di situ. Ya nggak bisa dong, ini ngantri sepanjang ini. Buset ya, Pudis ya. Ngantrinya bener-bener. Eits, harganya nggak ikut pedes ya. Tetap 10.000 aja deh tuh per porsi. Isinya ada 7 potong tahu gejrot yang siap bikin keringetan. Wih, mantap. Pudis. Ini kayaknya nih bawang gejrot nih, bukan tahu gejrot. Lihat bawangnya banyak banget. Banyak ya, bawangnya banyak. Cabenya juga apa lagi nih, Pudis? Udah langsung Ngeri caplok banget aja. Pudis, lihat tuh punya si Patu. Udah Nih. langsung. Tuh. Beuh. Taruh. Nah, Wih. masih ada bentukannya bawangnya. Iya, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, makan ya, Bu. Bu, makan Bu. Enak, Bu. Wah, rada kaget dikit, tapi pedasnya masih aman. Kalau aku tuh gurih banget, karena bawangnya lebih banyak dari cabenya. Nggak tahu, kalau misalkan yang Fatu gimana? Pedas. Ini cocok banget buat orang yang gimana ya? Orang demen pedasnya tuh pedas banget gitu loh. Oh, dia memang demen banget pedas. Emang demen pedes. Aku yang cabenya kagak banyak aja, berasa banget di tenggorokan. Foodies, emang sih bahan dasar tahu gejrot khas Cirebon itu sederhana aja ya, pakai cabai rawit, bawang merah, gula merah, dan juga sedikit garam. Tapi justru di situ tuh skill Bang Tepos beraksi, asik. Semua bahan diulek kasar supaya teksturnya masih berasa dan aromanya tetap keluar maksimal. Nah, bawang merahnya ini sengaja nggak dihalusin sampai lumat. Makanya pas dimakan tuh masih ada sensasi crunchy dan juga manis alami dari bawangnya. Baru deh tuh disiram kuah cuko khas racikan Bang Tepos yang manis asam gurih sekaligus foodies. Mantap. Dan yang gak kalah penting nih, only pakai tahu khusus untuk tahu gejrot. Teksturnya tuh lembut banget di dalam tapi tetap kokoh pas kena kuah. Jadi bumbunya bisa ngeresep sampai bagian terdalam tanpa bikin tahunya hancur. Wah, cocok deh ya. Tuh, Pudis, lihat. Siapa yang nggak ngiler? Pudis di rumah pasti ngiler. Pudis. Apa-apa deh kita ngantri sepanjang itu tadi ya. Kalau rasanya gini mah aman. Bener. Aman. Caplok langsung ya, Pudis ya. Untungnya nih, kuahnya tuh manis, gurih, Manis gede dia. medok. Jadi, pedasnya aku masih aman. Kalau aku juga sama sih, cuma pedasnya lebih berasa. Tuh, Pudis. Mau coba nggak? Coba nggak? Kenapa? Enggak, aku nggak berani. Coba aja nggak apa-apa. Pedas banget. Masih aman. Kamu aja mendingan cobain yang bawangnya banyak. Nggak berasa di lambung, ngegelitik doang. Aduh, lihat Fatu sama Farhan Uyup kuahnya aja kok ya udah kebayangkan ya. Manisnya dapet, gurihnya dapet, pedasnya juga nampol. Valid lazis sih ini. Pantesan aja nih foodies, dalam sehari Bang Tepos bisa ngabisin sampai 25.000 potong tahu loh. Wadidaw, no play banget yes. Pudis-pudis di rumah yang nggak terlalu cocok sama pedas, yang kayak aku nih enak banget. Pesannya berarti sedang. Enggak, bilang aja, Bang, bawang yang banyak, cabenya 5. Oh, bawangnya banyak, cabenya 5. Iya, itu masih aman. Nah kalau misalkan yang mau pedas suka banget nih, mana namanya pedas, menantang, nih kayak Fatu. Bilang apa ya? Serauk aja bang. Gitu. Porsi pahlawan. Wah. Buset. Ibu Disulit. pesan yang mana, Bu? Serauk apa gimana? Dua rauk, ibu ya 2 rauk. Wow. Lu sama nih, Bu. Lambung gimana tuh? Kalem foodies, kalem. Abis digejrotin cabai segitu banyaknya ada penyelamat kok di lapak sebelahnya nih. Tinggal seruput es teler yang segar. Langsung itu pedasnya jadi lebih adem. Kombinasi yang pas untuk menutup sesi jajan sore kali ini. Asik. Tonton terus, makan receh, Menu receh, tapi rasa nggak recehan.
Foodies, kalau makan di rumah makan Padang, kamu tim rendang atau tim ayam bakar? Digabung aja nggak sih jadi ayam bakar bumbu rendang? Ayam yang sudah diungkep dengan rempah-rempah diolesin sama bumbu rendang nih Foodies. Duh, jadi double nih nikmatnya. Apalagi kalau makannya satu ekor langsung kayak begini. Bisa banget lah ya, kenyang sampai besok. Foodies, ini dia ayam bakar Samsul spesial bumbu rendang. Tuh, bumbu rendangnya banyak banget ya. Wah, dan ini porsinya gede banget sih. Selain ayam bakar, ada juga bebek bakar dan varian yang digoreng. Resepnya didapat setelah uji coba berbulan-bulan nih Foodies, jadi soal rasa mah udah pasti lazis. Proses bakarnya sekitar 8 menit hingga bumbunya benar-benar menyerap sempurna hingga ke dalam daging. Waduh, wanginya aja udah bikin gak fokus nih Foodies. Ayam bakar utuh begini emang bisa dimakan buat 4 hingga 5 orang ya Foodies. Pas lah bagi-bagi sama pengunjung di sini. Langsung aja kita coba. Dia lebih kering, nggak terlalu basah. Rempah-rempahnya tuh berasa banget sih Foodies. Jadi ini enak banget sih. Nggak terlalu pedas juga. Dan bumbunya tuh meresap banget sampai dalam-dalam. Eits, nggak main-main loh resepnya Foodies. Endulnya tingkat dewa ini mah. Bumbu rendangnya otentik ala-ala rumah makan Padang gitu, digabung dengan ayamnya yang sudah berbumbu. Wah, beneran jodoh banget nih. Kalau bumbu rendang biasanya tuh kan lebih kecoklatan ya Foodies. Ini sedikit lebih kemerahan karena dia itu pakai cabai, lebih banyak cabenya, tapi nggak terlalu pedas sih. Aku juga bingung sebenarnya kayak gimana. Dan seperti biasanya bumbu rendang itu dimasaknya tuh berjam-jam ya, sama kayak ini. Ini enak banget sih. Bebeknya nggak kalah lazis. Bumbunya sih sama sebenarnya kayak ayam bakarnya, tapi sensasi dagingnya beda Foodies. Daging bebek itu cenderung lebih padat berserat dan lebih berminyak ketimbang ayam. Campur-campur ya Foodies. Tuh, pakai sambal. Sambalnya enak banget juga Foodies. Ternyata dicampur sambal itu menurut aku jauh lebih enak sih. Karena kan aku sukanya pedas. Tapi dia nggak ngilangin bumbu rendangnya. Jadi kayak balance gitu Foodies. Enak. Ayam bakar bumbu rendang Samsul ini nih buka setiap hari ya dari jam setengah 12 siang hingga jam 8 malam. Dalam sehari nih Foodies bisa menjual hingga 150 porsi loh. Jadi jangan sampai kelewatan ya buat cobain. Gak cuma menang viral aja nih, tapi beneran seenak itu. Cobain Foodies, mantap. Ayam bakar Samsul ini bukanya dari jam setengah 12. Tapi saran aku ya Foodies, kalian mendingan datang dari siang deh, jangan sore. Karena takutnya udah habis, karena mereka bukanya itu sampai ya semuanya udah habis. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Aku tunggu ya. Wih, kalau outfitnya ngantor kok iya sekeren Ivan, boleh lah jalan ala supermodel kayak begini. Sebagai pecinta yang julid-julid juara di lidah, kita punya penantang. Dengar-dengar lidahnya di sini enak. Gak kebayang seberapa hausnya. Langsung kita buktikan. Let's go. Yuk, makan yuk. Yups, kesini pas jam makan siang mah cocok banget buat yang belajar sabar ya. Soalnya nih pengunjung itu ramai banget dan datangnya silih berganti. Katanya sih pada ketagihan banget karena cita rasa Jawa Timurnya yang otentik tuh Foodies. Nasi campur Madura ini so pasti paling komplit. 3 lauk andalannya, ada babat, cumi hitam, dan krengsengan. Gimana? Ada yang kurang ya Foodies? Ini mah, kalau kata Aldi Taher ya Foodies, gurih-gurih nyoy. Secara ukuran memang nggak bohong. Kalau babat biasanya dipotong kecil-kecil, tadi memang lebih maco dia, lebih gede. Terus, kami juga babat, yaitu teksturnya tuh kenyal, tapi menurut aku nggak yang sampai susah digigit gitu. Nah, ini warnanya kan juga coklat kemas-emasan. Dan menurut aku ini jadi kasih kuncian, kasih rasa gurih. Dia kayak apa ya, serundeng-serundengnya ayam goreng gitu loh, Foodies.
Sambelnya jangan dilawan foodies. Tipe sambal matang, campuran cabai rawit bawang putih khas Jawa Timur ini memang nendang. Kalau aku nggak bisa sampai berkata-kata, Foodies tinggal lihat nih muka aku nih. Kalau sampai semerah ini. Memang yang tipenya itu harus nunggu, dia lumayan sopan sih menurut aku, Mbak. 2 detik lah, 2 detik sopannya. Terus tiba-tiba udah plek langsung ke sini. Anyway, gara-gara beneran kepedesan, aku sampai lupa tadi yang aku gigit itu sebenarnya adalah cumi hitamnya. Enak sih, dia kenyal juga. Dan yang aku suka nih, babat nggak amis, cumi nggak amis. Tenang, buat netralisir pedas, ada kerengsengan yang rasanya manis-manis gurih nih foodies. Ini Foodies, kerenceng ini daging sapi yang dibuat kayak semur gitu. Cuma tuh kalau kita lihat dia itu dipotongnya tuh bener-bener apa ya, file-file sapi aja. Tipis-tipis sebenarnya. Rasanya cenderung manis. Bener banget khas Jatim. Manis. Nah ini nih yang katanya juara satu di sini, lidah sapi spesial. Kalau proses masaknya cukup lama, pasti bumbunya ngerasa banget nih foodies. Yo Foodies, ini dia lidah sapinya. Let's go. Selamat makan. Satu kata untuk lidah ini. Empuk. Lembut. Sama aja. Lembut boleh, Mbak? Mantap. Ini deskripsi lidah atau deskripsi saya? Yeah. No debat ya foodies, bumbu plus proses masaknya itu emang pola tempo. Bener rempah and medok banget. Selain bestsellernya, ini dia nih menu baru tulang madu plus tabulan serundeng. Wih, kelihatan aja seempuk itu ya. Pasti direbus dan dimarinasi lama nih foodies. Ini tulang muda yang nggak kelihatan kayak tulang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, rasanya nggak kayak gigi tulang. Tulang itu kan ada kata tulang muda yang kita bisa makan. Kriuk-kriuk, crispy-crispy ya. Ini tuh lebih ke, apa ya Pak? Tender ya memang ya. Juicy banget. Kayak makan, sebenarnya kayak makan kikil. Tapi dia itu lebih empuk aja. Kayak tunjang ya, bener kayak tunjang. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Makan lagi. Nasi uduk, semur jengkol balado nih, semur jengkol. Nasi uduk ungu yang jualan unyu. Jualan, aku mau ngajak Foodies sih jajan nasi uduk, tapi nggak biasa. Warnanya ungu, sesuai sama namanya. Penasaran kan? Aku juga sih. Tapi tadi suaranya sih, bawel-bawelnya berisik-berisiknya kayak kenal aku Foodies. Nasi uduk ungu yang jualan unyu. Oh Citra, Lah iya kan. jualan sate kambing ini. Ini nasi uduk ungu. Masa udah ungu banget. Nah, itu baju ungu semua. Kirain dari vegetable with peanut sauce alias pecel banting setir nih ke nasi uduk ungu ya Mpok. Tapi jujur Li, nggak cuma inovasinya aja sih yang perlu diapresiasi. Karena foodies terbukti nih jualan 3 jam only dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Bisa ludes 300 porsi nasi uduk. Nih Mas Yudo. Ini dia Po. Nasi uduk ungu banget kayak saya kan. Ungu banget. Ungu bukan sembarang ungu ya guys. Cakep, tapi menggunakan pewarna alami dari campuran buah bit serta ube atau ubi ungu yang lagi happening itu tuh foodies. Gak ketinggalan tambahan santan yang bikin aromanya jadi mantap. By the way, bakalan mengubah rasa nggak sih nih warna-warna ungunya? Enak ya. Berasa banget santannya. Jadi, aku pikir akan mengubah rasa ya. Tapi tetap ini rasanya kayak nasi uduk pada umumnya Po ya. Iya. Sama ya. Tapi santannya sih dia berani.
Tipikal nasi uduknya itu yang besti banget di lidah warga plus 62 kayak kita-kita tuh foodies. Pulen, gurih santannya berasa ditambah wanginya yang beneran sayang ada lawan. Apalagi tau gak sih, you know what foodies, harganya tuh genap di Rp10.000. Itu udah termasuk telur suwir, tempe orek, bihun atau mie, dan satu macam gorengan. Wadidaw guys, ini sih ekonomi sih pertolongan pertama banget ya buat dompet and juga perut. Mie yang bihun. Oh iya, ada macam-macam 2 varian nih. Boleh pakai mie, boleh pakai bihun kayak Mpok Citra. Kalau aku telur semur, telur balado. Wah, tadi pedasnya Mpok dapat di jengkol, saya dapat di telur ya. Manisnya di telur, saya di jengkol. Bolak-balik aja Po ya. Iya. Eits, gorengannya juga nggak boleh di skip nih foodies. Dijamin selalu panas karena fresh from the penggorengan. Mantap! Udah nasi uduknya enak banget, Budis. Ditambah gorengannya juga tebel, garing kayak gini, apa nggak tambah happy banget nih, Budis. Beneran deh? Ini juga sambal kacangnya tuh ngetuk kacang. Udah gurih, pedas dikit ya. Kalau kata Maka Receh sih siap-siap OTW legend ya foodies. Secara jualannya udah hampir 10 tahunan tuh guys. Dan kalau udah cocok sama lidahnya Mpok Citra, artinya apa yo? Ini rasanya tuh Jadi Ratu Macan Pulau Gebang, approve! Main approve aja deh. Spill locationnya dulu keles. Kan foodies yang nonton udah pada penisirin nih. Kita spill aja ke Budis. Gimana caranya ke sini, Po? Budis, pengen Ayo. tahu ini lokasi di mana? Ntar saya Sherlock. Bingung kan? Scan QR code di layar. Makan receh, menu receh. Tapi rasa Nggak recehan. Ya. Bubur ketan cuma pakai kacang ijo. Itu sih udah biasa. Kalau bubur ketan dikasih buah durian, ini baru luar biasa. Mantap. Alamak foodies, kelihatannya aja udah menggiurkan ya. Udah kebayang sih rasanya selezis apa? Durian yang dipakai ini biasanya jenis durian lokal. Salah satunya ya durian Medan foodies. Tapi kalaupun lagi nggak musim durian Medan nih, tenang. Indonesia kan tiap daerahnya kaya ya akan durian lokal. Jadi bisa pakai durian dari daerah lain, mulai dari Palembang sampai Bali. Oke foodies, sekarang aku mau coba ini ketan putih pakai durian, ada rotinya juga. Dan lihat deh, tuh, ini masih sore, udah rame banget. Ya kan udah pada ngantri jam segini, aku juga dari tadi nungguin rame banget. Kita cobain langsung ya. Jadi itu gurihnya dapat dari santannya, terus ada manisnya dari duriannya, terus ketannya juga manisnya tuh pas. Jadi kombinasi rasanya juga oke. Bisa juga tambahin roti, celupin ini. Oke. Jadi perpaduannya tuh pas kalau menurut aku ya, Pudin. Ini enak semua, lengkap, paten, gurih. Top. Wah, pantes aja ya foodies, warungnya selalu rame, rasanya emang enak. Oh iya, dalam sehari itu bisa kejual sampai 100-an porsi loh. Wih, mantap betul. Foodies, aneka bubur khas Madura ini buka setiap hari ya, dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Eits, tapi kalau bisa sih buruan datangnya. Karena nih bisa cuma 3 jam aja, biasanya udah habis itu si durian. Beh, mantep ya. Nah sekarang aku pengen cobain yang ketan hitamnya. Pakai bubur kecang ijo. Nah, ada duriannya juga, ada rotinya. Ya. Coba kacang hijaunya. Nih, coba campur sama ketan hitamnya ya. Nampol kok, ini cocok nih. Kacang hijau, ketan hitam, durian, semuanya ngeblend.
Gak cuma ketan hitamnya saja foodies, ditambahin juga nih kacang ijonya biar semakin komplit itu dicampur dengan duriannya. Rasanya semakin lazis. Semakin semangat buat ngunyah dan bikin kepengen nyuap terus nih jadinya. Apalagi tau gak, harganya tuh receh banget. Mulai dari 17 ribuan aja. Nah, bahagia kan dengarnya? Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Kita makan lagi. Paling aman nih foodies ya, jadi seger mantap, berbumbu dan juga gurih-gurih enak nih. Foodies, kalau tongseng identik dengan daging kambing, dah di warung yang satu ini ada tongseng berbahan dasar ikan laut. Iya, kamu bisa pilih loh ikan kerapu, tuna, ikan cakalang, ikan surem, dan masih banyak lagi nih. Ada juga olahan ikan kuah gami khas Kalimantan Timur dengan sensasi pedas dari cabai rawit dan juga asam segar dari tomat. Asli deh, di sini tuh surganya olahan ikan yang gak biasa foodies. Pantesan aja kalau jam makan siang tempat duduknya full terus. Oke, saatnya kita santap-santap. Ini adalah warung makan Holy spesial ikan yang ada di Yogyakarta. Wow, ini adalah nih yang spesial dan aku penasaran banget, ada tongseng ikan foodies. Waduh, ramai banget yang makan di belakang. Wah, halo Ibu. Ibu halo yang di belakang. Wah, sering langganan di sini, Bu? Sering. Pokoknya pada senyum sumringah deh tuh kalau makan di sini foodies. Secara harganya start dari 20.000 aja. Jadi ikannya itu udah digoreng. Ini adalah ikan kerapu yang ditongseng tapi sudah digoreng terlebih dahulu. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Ikan kerapu tongseng jempol kuadrat. Enak banget. Sensasi kuah tongseng, dalamnya itu adalah ikan kerapu. Ini benar-benar menurut aku enak, mantap. Serius. Tuh. Ikan kerapu yang dagingnya udah endol ditambah kuah tongseng yang manis gurih. Asli ini mah gak kalah foodies dengan tongseng kambing loh. Karena daging ikan jauh lebih lembut daripada daging kambing. Ngunyahnya juga gak perlu effort. Super empuk foodies. Nih, buat kamu yang mungkin udah bosan dengan tongseng kambing, bisa cobain ya. Atau mungkin yang pengen makan tongseng tapi nggak bisa, misalnya ada pantangan kambing. Nah, ini cocok sekali buat kamu nih foodies. Wow. Meski udah dimasak dengan kuah tongseng, sensasi garing dari ikannya tuh masih berasa loh. Sensasinya benar-benar seger, mantap, gurih, berempah, dan harum merona menggugah selera. Nih. Varian sop ikan beningnya ini gak kalah juara. Cocok banget nih buat kamu yang gak demen pedas karena rasanya full of gurih dan juga berempah. Andalita. Oke, nah sekarang kita cobain langsung pakai nasi. Meskipun berkuah, aku pengen pakai tangan biar mantep, lebih puas foodies ya nih. Jadi ikan segarnya ini salah satu yang favorit juga karena mungkin banyak nggak terlalu suka pedas atau nggak terlalu suka manis. Jadi ini yang paling aman nih foodies ya. Jadi seger, mantep, berbumbu dan juga gurih-gurih enak nih. Si daun kemanginya ini bukan hanya bumbu lagi sepertinya, emang udah jadi sayur aja nih foodies ya. Nah, ini teksturnya tuh lembut banget ikan surung, makanya dia tuh cocok dijadikan sop ya kan. Tapi sebenarnya dari semua varian tuh tinggal pilih sesuai keinginan aja. Kalau misalnya pengen di sop, di tongseng, di gami, semuanya bisa, tinggal request. Perpaduan daun kemangi yang harum, terus kuahnya yang udah full of rempah-rempah. Aduh, beneran senikmat itu foodies. Sip, kita lanjut. Senggol juga dong tuh varian ikan kuah gaminya. Kalau di Pulau Kalimantan identik dengan sambal nih foodies. Nah, di sini dibuat sop dengan campuran bumbu seperti jahe, ketumbar dan juga lada. Ini kita langsung aja comot ya kan. Yang varian gami. Nih. Kuahnya ini ya
Kalau yang kuah gami, selain dia tuh pedas, kemudian segar, sensasi tomatnya itu yang sedikit asam-asam itu menambah kenikmatannya 2 kali lipat. Apalagi ini ya, ada daun kemangi, terus ada bawang putih yang lain-lain yang menjadikan si ikan kakap merah, bumbu atau kuah gami ini menjadi lebih enak lagi. Pokoknya tinggal pilih sesuai keinginan aja ya. Suka yang manis gurih, just pilih varian tongseng. Mau yang asam pedas, pilih kuah gami. Pengen sop gurih berempah, ya udah gaskan pilih varian original ya. Ya udah foodies, nunggu apa lagi? Cus atuh langsung mampirin ya. Jadwal bukanya dari jam 9 pagi hingga jam 3 sore. Tapi inget-inget nih, bukanya cuma dari hari Senin sampai hari Sabtu aja. Khusus hari Minggu, libur ya foodies. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan.